Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmatnya tersebut alhamdulillah kita masih bisa dan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajlis di tempat yang mulia ini insyaallah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di tengah-tengah kita semua sudah hadir guru kita Fadilatul Ustaz Amin Nur Baith hafidhallahu taala, dan kita mengharapkan mudah-mudahan Fadilatul Ustaz senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum masuk ke acara inti, kami sampaikan untuk para ummahat yang membawa anak, ya mohon bisa dikondisikan, dan untuk yang membawa anak bisa menempati kelas yang sudah kita sediakan. Dan juga para jamaah sekalian, kita harapkan untuk sama-sama kita menyimak dan memperhatikan apa yang Fadilatul Ustaz sampaikan. Taib, sebelum kita ataupun rangkaian acara pada pagi hari ini, insyaallah lebih ke pertanyaan Ustaz. Ya, sebelumnya kita kasih waktu kepada Fadilatul Ustaz kurang lebih 15 menit saja Ustaz ya. 15 menit untuk pemaparan materi. Setelah itu kita lebih ke tanya jawab karena kita melihat ya para jamaah ini akan tapi ingin langsung ditanyakan kepada Fadilatul Ustaz. Tapi sebelumnya mungkin Anda sendiri Ustaz dan juga panitia ya ingin menanyakan yang kita pahami atau yang kita kenal sosok Ustadz ini kan alumni dari teknik nuklir ya Ustadz ya. Lalu bagaimana prosesnya sehingga
lebih menekuni dalam masalah usul fiqh dan juga motivasi Ustadz membuat mencetak kitab yang akan kita bahas ini. Fadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ini merupakan sesi yang kedua saya mampir di Masjid Imam Asy-Syafi'i Banten, Serang. Ini Serang, kota Serang, Banten. Dan alhamdulillah sambutan luar biasa dari panitia. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis yang kita selenggarakan majelis yang diridhai oleh Allah dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mengawali pertanyaan dari yang disampaikan oleh host. Ini berarti di luar tema ya? Kaitannya dengan fikih ASN apa, Bang? Alhamdulillah yang tidak ada yang istimewa dari apa yang saya alami ya. Karena sebenarnya kita semuanya punya peluang yang sama dalam belajar agama dari manapun latar belakang kita. Baik sebagai orang yang belajar ilmu umum maupun ilmu yang tidak umum, semuanya punya peluang yang sama untuk belajar agama. Jangankan muslim yang pernah belajar ilmu umum kemudian dia belajar ilmu yang lain. Dulu yang mungkin pernah melakukan praktek kesyirikan, perbuatan maksiat, mendarah daging pada dirinya, ketika hidayah sampai kepadanya dan mereka belajar dalam usia yang sudah relatif lebih tua, seperti para sahabat. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kita tahu mereka mengenal Islam ketika kapan jemaah? Ketika sudah senior. Ada yang sudah berumur 60 tahun, ada yang sudah berumur 50 tahun, sesuai dengan waktu ketika mereka mengenal Islam. Sehingga enggak ada istilah bahwa ilmu itu bertentangan. Dalam arti begini, kamu kalau belajar masalah ilmu umum nanti enggak bisa belajar ilmu agama, itu kan enggak ada ya. Enggak ada istilah dua ilmu ini bertentangan. Bahkan jangankan demikian, yang dulu belajar sihir ketika dapat hidayah jadi belajar tauhid. Mungkin enggak seperti itu, Pak? Sangat mungkin. Yang dulu dia tenggelam dalam praktek jahiliyah, ketika dapat hidayah dia kemudian banyak menghafal Al-Quran dan hadis. Jadilah tokoh-tokoh hebat dalam Islam. Itu yang dialami oleh para sahabat. Dan Islam ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, mudah untuk dipelajari dan mudah untuk diamalkan. Mudah untuk dipelajari, Allah Subhanahu wa taala menjamin Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dijadikan sebagai bahan pelajaran. Orang mempelajari Quran itu mudah. Fahal mim muddakir, tinggal kamu apakah mau mengambil pelajaran atau tidak. Berangkat dari pribadi masing-masing, mau belajar atau tidak. Kalau dia sudah tidak ada keinginan untuk belajar, bagaimana dia bisa mendapatkan pelajaran? Ini jaminan dari Allah bahwa materi agama itu mudah dipelajari. Yang kedua, jaminan dari Allah Ta'ala bahwa pelaksanaan materi itu juga mudah. Ada mudah dipelajari tapi sulit diamalkan mungkin ya. Ada yang dia mudah dipelajari dan mudah diamalkan. Agama ini dijamin oleh Allah mudah diamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam agama enggak ada kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Allah tidak pernah menjadikan adanya kesulitan dalam agama. Dan kalaupun ada orang yang mengalami kesulitan, silahkan dilakukan semampunya.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya kecuali sesuai dengan usahanya. Dan orang diperintahkan untuk melakukan sebisanya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jadi kurang apa lagi? Materinya gampang dipelajari. Setelah kita paham, untuk diamalkan tidak rumit. Sehingga untuk mengamalkan itu lebih mudah dibandingkan ketika orang misalnya berlatih untuk memainkan hal tertentu. Coba jamaah kita bayangin ya. Andaikan untuk dijadikan syarat sebagai orang yang bertakwa, orang harus bisa terjun payung, Pak. Kira-kira orang bertakwa ada nggak di muka bumi ini, Pak? Ada tapi sedikit. Sehingga kamu biar bisa bertakwa, kamu harus bisa terjun payung. Kira-kira satu masjid ini mungkin nggak ada yang lolos. Karena untuk bisa praktek seperti itu butuh nyali yang kuat, butuh energi yang kuat, ya. Kemudian orangnya harus masih kuat, masih muda dan seterusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hal-hal yang sulit seperti itu sebagai syarat untuk menjadi hamba yang bertakwa. Padahal yang seperti ini jadi syarat di dunia. Orang kalau pengen naik pangkat misalnya, dia di angkatan tertentu dan pengen naik pangkat, biar kamu nanti bisa naik pangkat harus punya kemampuan kayak gini. Ada nggak kayak gitu, Pak? Ada ya. Sehingga terkadang dalam urusan dunia, orang mau naik pangkat, mau naik tingkat, itu harus menempuh hal tertentu yang itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Bahkan jangankan di dunia militer, di dunia akademis saja, untuk bisa dapat gelar profesor ada syaratnya enggak? Ada syaratnya enggak, Pak? Ada. Kamu harus melakukan penelitian dengan jumlah sekian, dan penelitian itu harus punya nilai kebaruan, ada hal yang baru yang kau bahas, tidak boleh jiplak dengan penelitian yang lama. Kemudian setelah itu penelitian kamu sudah bisa dipraktekkan di masyarakat dan seterusnya. Enggak semua orang bisa. Andaikan syarat orang yang bertakwa itu harus membuat disertasi Al-Quran, banyak orang yang gagal. Maka Allah Maha Adil. Orang tua bisa bertakwa, sebagaimana anak muda juga bisa bertakwa. Orang sehat bisa bertakwa, orang sakit bisa bertakwa enggak? Bisa. Semua orang punya peluang yang sama untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, untuk bisa menjadi hamba Allah yang baik. Tinggal selanjutnya, apakah dia mau mendekat kepada syariat ataukah tidak, mau belajar ataukah tidak. Realitanya kita ini banyak terjebak dengan sifat malas. Disebabkan karena sifat malas inilah kita kadang berat sekali untuk melakukan hal yang membuat kita itu makin progresif, makin maju, makin baik. Sehingga kita kalau kajian, kita cari kajian yang enak didengar, yang mudah didengar. Kira-kira yang temanya agak sedikit rumit, misalnya belajar bahasa Arab, sudah malas duluan. Betul di sini terjadi kayak gitu? Betul ya? Ada dibuka kelas baru bahasa Arab, yang daftar bisa puluhan. Setelah itu ngapain? Muntaber, mundur tanpa berita. Satu hilang. Sampai lulus tinggal 3 orang. Dibuka lagi kelas baru, yang daftar banyak, orangnya sama. Terus mundur satu, tinggal 5 orang. Di Serang kayak gitu. Berarti sama dengan di Jogja ya. Dan hampir di semua kota punya penyakit yang sama. Jadi masalahnya mereka nggak mau belajar, mereka malas. Memang yang namanya malas itu nikmat, Pak. Cuman buka HP, scroll, dengerin berita, nonton komen, itu kan nggak perlu mikir panjang-panjang ya. Malas itu enak nggak, Pak? Enak. Malas itu enak. Tapi ada dampak yang akan didapatkan oleh orang yang malas. Apa dampak buruk bagi orang yang malas? Su'ul kibar. Masa tua yang buruk. Karena dia tidak punya bekal yang cukup yang seharusnya dia persiapkan ketika dia masih muda. Saat usia 50 ke bawah, anggap diri Anda itu masih muda. Usia 50 masih kuat baca, mata masih sehat.
masih kuat bolak-balik ke masjid, masih kuat beraktivitas dalam jumlah yang banyak. Dalam posisi usia-usia seperti ini, Anda jangan merasa, oh saya 50 udah tua ya. Itu belum uzur. Anda masih punya banyak kekuatan, bahkan sampai 60 sekalipun. Nah kalau kemudian malas, maka nggak ada kesempatan bagi kita untuk dapat bekal ketika di usia saat lemah, kelemahan itu meliputi diri kita. Makanya Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari rasa malas dan su'ul kibar, masa tua yang buruk. Kenapa? Disebabkan waktu masih kuat, dia malas. Kita merasa sedih kalau banyak waktu kita yang hilang hanya untuk menghilangkan ngantuk. Daripada ngantuk nyekrol dulu, itu kan untuk menghilangkan ngantuk. Mending kamu tidur sudah. Tidur, bangun seger, terus lakukan aktivitas yang bermanfaat. Masih banyak yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan diri ini. Tidak ada istilah mukmin nggak punya kerjaan, nggak ada. Minimal menghafal Quran. Masya Allah. Untuk bisa menghafal Quran butuh waktu berapa lama? Ya, butuh waktu berapa lama? Lama ya. Kita butuh waktu yang cukup lama untuk menghafal Quran. Bahkan bisa jadi, andaikan menghafal Quran itu kita mulai dari hari ini Pak, mungkin sampai kita mati belum selesai. Karena kita nggak fokus. Kalau yang fokus di Ma'had Ta'fid mungkin kan cukup 2 tahun 3 tahun hatam satu Quran. Tapi karena kita nggak fokus, mulai banyak pekerjaan yang perlu kita pikirkan. Jika kita mulai menghafal Quran hari ini, barangkali sampai mati itu belum hatam. Artinya sebenarnya tidak ada istilah mukmin kosong dari kegiatan. Setiap mukmin dia bisa meningkatkan kualitas dirinya dengan menghafal ayat yang belum dia hafal, dengan mempelajari kitab yang belum bisa dia pelajari dan seterusnya. Jadi kita punya peluang yang sama. Saya punya peluang untuk belajar agama ini sebagaimana Bapak Ibu juga punya peluang untuk belajar agama ini dengan serius. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua Ustaz, mungkin motivasi antum dan juga mengapa kitab yang antum karang ini berkaitan dengan pegawai Ustaz. Oh, tentang buku fikih ASN ya. Motivasi menulis buku fikih ASN. Sebenarnya ada banyak pengantar motivasi kenapa saya ingin nulis buku fikih ASN. Buku ini saya tulis pada waktu pandemi. Dan pertama begini, ada beberapa buku saya yang saya tulis itu berkaitan dengan akad-akad dalam fikih muamalah. Ada fikih jual beli, ini khusus membahas masalah jual beli. Dan ada fikih tentang masalah permodalan, akad mudharabah musyarakah, kami tulis dalam buku pengantar permodalan dalam Islam. Ada pembahasan tentang akad utang, kita punya buku judulnya Ada Orang Utang. Ada pembahasan tentang riba yang dulu pernah dibedah juga di kota, kalau di Banten ya. Kemudian ada juga buku tentang masalah akad ijarah. Nah, akad ijarah ini saya tuangkan dalam buku fikih ASN. Lebih dari itu, saya sering bersinggungan dengan teman-teman baik aparat maupun mereka yang terlibat kerjasama dengan aparat. Sering sekali mendengar misalnya ada komentar, saya sempat mengalami seperti ini. Dan rasanya nggak enak kalau cuma didengerin. Kita punya tanggung jawab, bisa nggak seperti ini diubah? Misalnya masalah sogok, kemudian gratifikasi, terus korupsi waktu maupun korupsi dana dan seterusnya. Sehingga saya berkeinginan andaikan seperti ini bisa ada perubahan. Berawal dari pembelajaran di tengah masyarakat. Semoga yang kayak gini bisa menyadarkan kepada mereka. Kita tidak punya kontribusi besar bagi negara selain mungkin bayar pajak. Maka kita upayakan memberikan kontribusi bagi negara dalam bentuk edukasi. Ngajari masyarakat sebisa yang kita jangkau. Dari gesekan-gesekan itu,
kemudian saya kumpulkan aneka pelanggaran yang sering terjadi di dunia kepegawaian, baik yang kerja di lembaga swasta maupun lembaga negara. Maka saya memberanikan diri untuk menulis fikih ASN dan karyawan dengan harapan semoga bisa memberikan sedikit sumbangan edukasi bagi mereka yang kerja baik di lembaga pemerintah maupun di perusahaan swasta. Dan alhamdulillah di Instagramnya KPK ya, buku ini sempat direferensikan. Jadi KPK menyebutkan salah satu di antara buku yang bisa dijadikan rujukan agar kita bisa menjadi seorang aparat yang baik. Nah, ternyata mereka memfoto buku saya dan menaruh di Instagramnya. Ya semoga nanti bisa memberikan kontribusi sedikit bagi pendidikan di dunia ketenaga kerjaan, baik mereka yang kerja di lembaga pemerintah maupun di perusahaan swasta. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya kita simak bersama pemaparan yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz terkait isi dari buku yang beliau tulis, dan setelah itu nanti lanjut ke sesi pertanyaan karena kemungkinan akan banyak pertanyaan dari jamaah Ustaz. Jadi kita kasih waktu 15 menit saja untuk membahas singkat terkait buku antum. Karena kelihatannya udah banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh jamaah, karena ya mayoritas jamaah kita di sini semuanya pegawai Ustaz. Mayoritas pegawai ya? Mayoritas pegawai Ustaz. Fadal Ustaz. Baik, saya kira tadi 15 menit sudah selesai. Ini ditambah lagi 15 menit lagi. Nah, sekarang coba kita lihat isi buku fikih ASN. Ada yang punya bukunya, Pak? Coba diangkat, Pak. Bukunya mana bukunya? 1. Ada lagi? Ini yang versi lama. Yang cetakan lama, kertasnya putih. Yang baru, ada yang baru? Baik. Yang masih segelan tolong dibuka ya. Jangan sampai beli bawa pulang masih seplastikan, biarin terus gak pernah dibuka ya. Karena buku ini tidak akan mendatangkan keberkahan kalau tidak Anda buka. Buku ini bukan jimat, tapi untuk dipelajari dan dirawat ya. Baik. Di buku fikih ASN secara sederhana sebenarnya kita membahas tentang akad yang disebut dengan akad ijarah al-ashkhas. Disebut dengan akad ijarah al-ashkhas. Mau ditulis enggak? Nah, kita buat oret-oretan ini sudah disediakan. Mohon ditunggu ya. Coba kita kondisikan agar nanti bisa di-share sedikit penjelasan dengan oret-oretan. Ada akad yang disebut dengan akad ijarah. Akad ijarah itu apa, Pak? Jual beli jasa. Jual beli jasa. Nah, saat kita melakukan transaksi jual beli jasa, secara umum objeknya itu ada 2. Ini jual beli jasa. Objek jual beli jasa, objek ijarah. Itu ada 2. Pertama, bentuknya benda. Contohnya apa? Contohnya rumah, kendaraan, dan seterusnya. Ya, sudah masuk ya. Nah, akad ijarah yang bentuknya benda, itu disebut dengan ijaratul ain. Disebut dengan ijarah al-ain. Oke, udah kelihatan ya. Kemudian ada akad ijarah
berupa kerja manusia. Manusia merdeka tidak boleh dijual dan organnya juga tidak boleh dijual. Tapi ada yang boleh dijual dari manusia. Apa itu? Kerjanya. Kalau kerja manusia, jasa manusia boleh dijual. Ini disebut dengan ijarah al-ashkhas. Dari kata syakhsun yang artinya sosok manusia. Ijaratul ashkhas. Dah? Kita tidak membahas bagian ini. Saya tidak mengupas tentang ijaratul ain, tapi lebih membahas tentang ijaratul ashkhas. Dalam akad ijaratul ashkhas ada subjek akad ijarah yang disebut dengan ajir. Orang yang dipekerjakan itu bahasa Arabnya al-ajir. Begini. Nah, ajir itu ada dua. Ada ajir khas. Ada ajir khas dan ada ajir am. Ajir khas artinya orang yang bekerja di waktu tertentu untuk klien tertentu. Dan dia tidak bisa melayani klien yang lain selama dia sedang melayani klien yang pertama. Contohnya karyawan perusahaan. Saat Anda menjadi karyawan perusahaan, Anda diwajibkan untuk datang dari mulai jam 8 misalnya sampai jam 5. Anda kerja dari jam 8 sampai jam 5. Sepanjang jam 8 sampai jam 5, Anda tidak diperkenankan untuk melayani klien yang lain. Sehingga Anda hanya boleh bekerja untuk perusahaan itu. Seperti ini namanya ajir khas. Contoh yang lain, supir pribadi. Supir pribadi itu ajir khas. Saat dia nyupiri majikannya, boleh nggak sambil ngetem di terminal? Nah, barangkali ada yang satu jalur, satu arah, kita angkut sekalian, boleh? Nggak boleh, kenapa? Karena statusnya sebagai ajir khas, sehingga dia tidak boleh melayani yang lain sepanjang dia sedang melayani satu klien tadi. Ada namanya ajir am. Ini am artinya umum. Disebut sebagai ajir am karena dia bisa melayani multi klien dalam satu waktu yang sama. Dia bisa melayani multi klien dalam satu waktu yang sama. Contohnya, seorang penjahit. Dalam satu waktu yang sama, dia bisa melayani banyak orang. Si A datang, si B datang, si C datang. Di hari yang sama, bahkan di jam yang sama. Bisa nggak dilayani bareng-bareng? Bisa. Yang penting deadline-nya sesuai dengan perjanjian. Sudah? Ajir seperti itu namanya ajir am. Bisa dipahami ya? Baik. Kalau kita berbicara tentang freelancer. Freelancer itu ajir am atau ajir khas? Freelancer. Am atau khas? Nah? Khas atau am? Bisa dua-duanya. Tergantung kesepakatan dia dengan pihak perusahaan. Inti dari freelancer itu apa, Pak? Jam kerjanya bebas. Anda tidak harus ngantor, Anda bekerja lepas, tapi tolong targetnya sekian. Kalau ada kesepakatan, kamu tidak boleh melayani perusahaan yang lain selama kamu kontrak dengan kami, maka statusnya sebagai ajir khas. Tapi kalau dia boleh melayani klien yang lain, kamu boleh juga kerja di perusahaan yang lain, kamu boleh nyabang-nyabang di perusahaan yang lain. Yang penting pokoknya target perusahaan kami beres.
maka dia ajir am. Jadi tergantung kesepakatan. Sudah? Selanjutnya, guru. Guru itu ajir am atau khas? Guru khas. Kenapa khas? Karena dia kerja di rentang waktu tertentu. Dari jam sekian sampai jam sekian, nanti kamu dapat gaji sekian sesuai dengan kesepakatan. Itu namanya ajir khas. Baik. Nah, baik ajir am maupun ajir khas, dua-duanya adalah akad ijarah. Cuman ajir khas itu lebih ketat. Oleh karena itu untuk ajir khas, sekarang kita baca ajir khas. Untuk ajir khas, volume kerjanya berdasarkan waktu. Volume kerjanya itu berdasarkan waktu. Ada kerjaan, enggak ada kerjaan, selama dia bekerja di waktu yang sudah ditetapkan, maka dia berarti sudah melaksanakan tugas. Disuruh jaga toko misalnya. Dia disuruh jaga toko selama 8 jam. Saat dia jaga, yang beli itu enggak ada. Dari mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jam 5 kurang 5 menit baru ada pelanggan. Maka dari mulai pagi sampai sore kosong, nggak ada kegiatan, dia nggak kerja apapun karena nggak ada pelanggan. Berak dapat gaji atau tidak? Berak dapat gaji atau tidak? Kenapa berak? Karena dia sudah menunaikan sesuai waktu. Jadi volumenya berdasarkan waktu. Karena volumenya berdasarkan waktu, maka di situ ada kerja maupun tidak ada kerja tetap dibayar. Kata kuncinya adalah dia siaga kerja. Selama dia siaga kerja, baik ada kerjaan maupun tidak ada kerjaan, dia berhak untuk mendapatkan bayaran. Sampai di sini bisa dipahami ya? Baik, makanya kalau ada pertanyaan, saya kerja di perusahaan selama 8 jam, tapi perusahaan kami model shift, sistem shift. Misalnya kerja 3 jam atau kerja 4 jam, setelah itu istirahat, gantikan yang lain. Apakah gaji yang kita terima halal? Sementara kita digaji 8 jam, namun aktivitas kita di kantor realnya cuma 4 jam. Jawabannya gaji Anda halal. Selama 4 jam sisanya atau 5 jam sisanya Anda siaga kerja. Sepanjang Anda siaga kerja, ada tugas maupun tidak ada tugas, gaji Anda halal. Karena acuannya adalah volume, apa tadi? Waktu. Acuannya volume waktu. Sepanjang Anda menunaikan kewajiban Anda di rentang waktu yang sudah ditetapkan, berarti Anda sudah menunaikan kewajiban dan berhak dapat gaji. Insya Allah paham nih? Baik, sekarang kita beralih ke ajir am. Untuk ajir am, standarnya adalah target. Untuk ajir am, standarnya target. Jika Anda berhasil mendapatkan target, maka Anda dapat bayaran. Kalau Anda tidak berhasil target, maka Anda tidak dibayar. Boleh nggak seperti ini? Boleh, karena status dia ajir am. Seperti tadi ya, penjahit tadi. Penjahit tadi karena nggak jadi gimana Pak? Nggak dibayar, karena dia tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Anda sebagai seorang karyawan freelancer ditarget seperti ini. Anda hanya bisa mengerjakan 50%. Maka boleh bagi perusahaan untuk bayar 50% atau sesuai yang disepakati. Karena untuk ajir am yang jadi acuan adalah berdasarkan target. Sudah? Selanjutnya, apakah boleh digantikan? Apakah boleh digantikan yang lain? Untuk ajir khas tentu saja tidak boleh. Misal ya, dilakukan penerimaan guru, lalu A diterima sebagai pengajar di SDIT Imam Syafi'i.
dengan gaji bulanan 20 juta. Ya. Yang amin cuma satu. 20 juta Zimbabwe. Baik, misalnya dengan gaji yang cukup bagus ya, 20 juta rupiah misalnya. Sudah? Tapi karyawan ini lebih tertarik, saya lebih tertarik dari jadi apa misalnya jadi tukang parkir daripada guru. Tukang parkir bisa 50 juta kalau di Serang per bulan. Akhirnya dia alih profesi. Loh kan kamu sudah diterima jadi guru. Oh nanti saya wakilkan ke saudara saya. Saudara saya, kamu silahkan maju gantiin saya untuk jadi guru, kita bagi hasil. Boleh nggak kayak gitu? Kenapa? Tidak bisa diwakilkan. Karena tidak bisa diwakilkan, maka ketika si A yang diterima, si A tidak boleh digantikan oleh si B maupun orang lain. Kasus kayak gini apa ada Pak? Ternyata ada. Yang diterima A, tapi oleh A yang disuruh kerja B. Terus nanti ketika gajinya keluar, bagi hasil antara A dan B. Saya ada tetangga ya. Beliau istrinya itu orang Jogja, tapi yang laki-laki orang Jawa Timur. Nah, kemudian si laki-laki ini diterima sebagai ASN guru dan punya sertifikat bukan sertifikasi, yang SK ya, punya SK sebagai ASN guru. Tapi orang ini lebih seneng dukun. Karena penghasilan dari praktek perdukunan lebih gede daripada guru ASN. Akhirnya dia buka pengobatan perdukunan dan laris. Orangnya itu kalau ke Jogja ya Masya Allah ya, cincinnya gede-gede, ya, kalungnya juga gede dan laris. Maka bagi dia praktek perdukunan lebih tinggi penghasilannya daripada jadi guru. Terus SK gurunya untuk siapa? Dikasihkan temennya. Nah temennya itu yang ngajar, hasil gaji bulanannya bagi hasil. Ini dagelan ya. Jadi ini banyolan yang terjadi di situ. Yang gini boleh enggak? Ya pelanggaran itu enggak boleh. Terus kalau enggak ketahuan gimana Pak? Kalau pun enggak ketahuan yang tidak halal, karena dia melanggar kesepakatan. Kalau sudah ada SK ya seharusnya dia yang harus bekerja. Baik. Selanjutnya untuk ajir am. Apakah kalau ajir am boleh digantikan? Misalnya kita minta kepada penjahit A, tolong dong buatkan baju seperti ini. Nah, oleh penjahit A disubkon ke penjahit yang lain. Pernah ada kayak gitu? Pernah ya? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Asal tidak ada kesepakatan kalau yang ngerjakan harus A. Nah, jadi untuk ajir am boleh digantikan yang lain selama tidak ada kesepakatan bahwa yang ngerjain harus A misalnya. Jadi kalau misalnya saya pesan kepada A, tolong A buatkan baju seperti ini, tapi yang jahit harus kamu, jangan karyawan kamu. A setuju, ya kalau harus saya biayanya mahal, tidak apa-apa, yang penting pokoknya yang jahit kamu. Maka A tidak boleh mengalihkan ke karyawannya. Kalau dia alihkan ke karyawannya, jadinya melanggar kesepakatan. Tapi kalau enggak ada kesepakatan itu, pada asalnya dia boleh subkon ke karyawannya, boleh subkon ke orang lain, sehingga dia bertanggung jawab terhadap hasil, tapi yang mengerjakan tidak harus dia. Boleh atau tidak ini? Boleh. Insya Allah jelas ya. Baik, alhamdulillah.
Ini berkaitan dengan masalah ajir khas dan ajir am. Sekarang kita beralih kepada masalah pelanggaran. Nah, ini yang mungkin paling sering terjadi ya. Pelanggaran dalam dunia kerja itu banyak sekali. Tapi secara umum bisa kita bagi menjadi 3. Pelanggaran terkait harta lembaga tempat kerja. Yang kedua, pelanggaran terkait waktu kerja. Kemudian yang ketiga, pelanggaran terkait fasilitas. 3 ini barangkali bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat. Yang pertama, pelanggaran terkait harta lembaga, ya, seperti mengambil properti milik lembaga, mengambil harta milik lembaga dan seterusnya. Kita sepakat ini pencurian atau korupsi terkait dana milik lembaga. Dan kita tahu hukumnya apa? Dosa besar. Hukumnya dosa besar. Termasuk diantaranya adalah apa yang diberikan oleh klien tapi dia terima untuk pribadinya, yang seharusnya itu menjadi pemasukan bagi lembaga. Dan ini masuk kategori harta gulul. Nabi SAW pernah mengingatkan barang siapa yang gulul, ya, maka besok akan dia bawa harta gululnya besok di hari kiamat. Sampai beliau mengatakan, la ulfiyanna ahadakum wa ala raqabatihi ba'irun. Jangan sampai besok di hari kiamat aku ketemu kalian sementara kalian sedang memikul onta. Jangan sampai aku ketemu kalian di hari kiamat sementara kalian memikul kambing, ada yang mikul sapi, ada yang mikul uang, ada yang mikul A, ada yang mikul B. Kenapa dipikul? Hasil korupsinya dipikul besok di hari kiamat. Makanya besok di hari kiamat seorang koruptor bisa jadi dia akan dipermalukan oleh Allah dengan membawa aneka harta milik lembaga yang dia ambil, padahal dia tidak berhak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang melakukan ghulul, mengambil harta milik perusahaan atau lembaga yang bukan miliknya, maka dia akan bawa hasil ghulul itu besok di hari kiamat. Sehingga dengan praktek ghulul justru nanti dia akan bawa harta itu besok di hari kiamat. Baik. Dan termasuk ghulul adalah hadiah bagi para karyawan. Nabi SAW mengatakan hadiyatul ummal ghululun. Hadiyatul ummal ghulul. Hadiah bagi para karyawan adalah harta ghulul. Harta ghulul atau harta khianat, di mana itu milik umum, milik masyarakat, tapi dia manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Sudah? Berikutnya pelanggaran di waktu kerja. Datang telat, pulang cepat, atau manfaatkan waktu kerja untuk dolanan. Ada yang cuma habis untuk nge-game, ada yang untuk nonton, ada yang untuk main-main. Padahal ada pekerjaan yang seharusnya dia selesaikan. Pelanggaran ini cukup banyak dan itu sangat merugikan. Ketika dia bekerja di lembaga pemerintah itu sangat merugikan masyarakat. Ketika dia bekerja di lembaga swasta akan sangat merugikan perusahaannya. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Ada orang kerja di unit produksi. Kerja di unit produksi. Ada sebagian di antara karyawan sengaja menunda pelaksanaan dengan harapan nanti ketika jam kepulangan target belum beres. Maka dia bisa nambah waktu lembur sehingga dia bisa mendapatkan bayaran lembur yang itu lebih mahal daripada waktu kerja biasa. Sehingga kerja nggak dikerjakan, sengaja nggak dikerjakan. Sampai akhirnya sudah deadline jam 5 misalnya. Waktunya pulang. Pak ini ada beberapa tugas yang belum selesai. Ya sudah selesaikan hari ini. Terus nanti gimana Pak? Kamu dibayar sekian. Per jam ada kenaikan sekian. Padahal aslinya memang sengaja
ditunda agar bisa dapat lembur. Apa hukumnya ini? Haram. Seperti ini haram. Kenapa haram, Pak? Karena yang terjadi dia memanipulasi waktu kerja agar dia bisa mendapatkan kerja lembur. Sehingga upah lembur tadi adalah upah lembur hasil manipulasi. Tidak boleh untuk diambil. Sudah? Kemudian juga berkaitan dengan waktu kerja. Terkadang ada sebagian orang yang ketika dia bekerja pulang cepat atau datang terlambat. Padahal dia tidak mau ketika gajinya dibuat terlambat. Sementara dia sendiri ketika kerja sukanya terlambat. Dan dia juga nggak mau ketika gajinya dipotong. Ya pengennya utuh sebagaimana kesepakatan bersama. Nah kalau kamu nggak mau gajimu dipotong dan nggak mau dibuat telat, lalu kenapa kau malah telat masuk masuk kerja dan terlalu cepat untuk keluar? Sehingga apa? Jam kantornya berkurang. Ini contoh praktek al-mutaffifin. Siapa al-mutaffifin itu? Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau membeli mintanya dipenuhi, kalau menjual suka mengurangi. Dan bisa jadi mutaffifin ada pada karyawan. Semangat dalam menuntut gaji, tapi malas dalam menunaikan kewajiban kerja. Insya Allah nggak ada di sini ya. Di sini nggak ada ya, karena sekarang lagi nggak kerja ya. Wallahu a'lam kalau di kantor. Jika sampai kita memiliki kondisi seperti itu, semangat ketika masalah gaji. Wow, masalah gaji ya, oh, alhamdulillah dapat gaji. Dan dikurangi nggak mau, tapi dia malas menunaikan kewajiban kerja. Kalau seperti ini yang terjadi, maka bisa jadi ya gaji yang dia dapatkan tidak 100% halal. Baik. Lalu ada juga fasilitas kantor. Nah, fasilitas kantor seharusnya kan untuk operasional kantor. Tapi terkadang dipakai untuk kepentingan pribadi. Saya kadang paling nggak nyaman kalau lihat plat merah di hari Ahad di tempat wisata. Duh, itu untuk dinas, Pak. Hari Ahad di tempat wisata itu dinas apa itu? Hah? Dinas pariwisata. Masya Allah. Padahal di situ ada tulisan Kementerian Perhubungan misalnya ya, atau Kementerian apalagi misalnya, Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian ini nggak ada hubungannya dengan pariwisata. Nah, loh, kok kamu ada di sini dan mobil itu dipakai? Nah, itu kan nggak boleh ya. Maka pelanggaran-pelanggaran seperti ini masuk kategori pelanggaran terhadap fasilitas negara yang seharusnya itu dipakai untuk kegiatan operasional kerja, bukan dipakai untuk berwisata. Baik. Ada juga misalnya memanfaatkan printer untuk kepentingan pribadi. Ya, ngeprint satu rem di kantor. Nyetak buku di kantor. Ya enggak boleh. Sementara dia sendiri ketika gajinya dipotong, ya sudah Pak, gajimu sebagian untuk nyumbang itu. Oh enggak mau, saya harus utuh. Maka praktek mutaffif seperti ini banyak. Dia pengen haknya dipenuhi, tapi malas menunaikan kewajiban. Maka Allah ingatkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin kalau mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah? Bisa jadi dia aman, tidak ada yang menghukumnya sampai dia mati. Tapi ingat, Allah tidak pernah melupakan semua bentuk kezaliman. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Janganlah kalian menyangka bahwa Allah akan melalaikan, melupakan apa yang dilakukan oleh orang zalim. Sehingga Allah tidak akan pernah melupakan kezaliman itu. Maka waspadalah, Anda mungkin bisa aman ketika di dunia, tapi di akhirat belum tentu Anda bisa merasa aman. Wallahu a'lam. Baik, saya sudah offset ini ya. Nanti kita kembangkan melalui tanya jawab insyaallah. Taib, jazakallahu khairan pada Fadilatul Ustaz.
atas pemaparan materi yang telah disampaikan kepada kita semua. Untuk sesi selanjutnya kita masuk sesi pertanyaan. Kami persilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya langsung. Satu. Ada mikrofon? Mikrofon di mana mikrofon? Oh, di atas dulu. Oh iya, pertanyaan akhwat untuk mic-nya yang ikhwan sedang diperbaiki. Tapi kami persilakan pada akhwat yang ingin bertanya. Tidak ada kayaknya. Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya. Kenapa orang-orang yang masih berurusan dengan riba malah semakin jaya, sedangkan yang menjauhi riba malah kehidupan semakin sulit atau semakin banyak ujiannya? Jazakumullah khair Ustadz. Kenapa orang-orang yang masih dekat dengan riba semakin sukses dan jaya, tapi yang sudah berusaha menjauh dari riba, kehidupannya makin susah? Ada juga komentar yang sama seperti itu. Kenapa ya yang sering ke dukun kok kaya, sementara yang rajin ke masjid malah miskin? Kenapa yang sering misalnya ziarah kemudian minta-minta di kuburan kok doanya dikabulkan, sementara yang sering doa di sepertiga malam terakhir waktu tahajud ketika dia sedang iktikaf kok malah enggak dikabulkan? Nah, itu semuanya menjadi bukti bahwa ketika Allah mengabulkan harapan yang dimiliki oleh hamba dalam urusan dunia, bukan berarti bahwasanya Allah mencintainya atau Allah ridho dengan perbuatannya. Ada enggak Pak orang yang main dukun lalu apa yang dia inginkan berhasil? Ada? Banyak. Bahkan orang Banten banyak sekali. Misalnya ya, dia berlatih biar ketika ditusuk pakai senjata tidak tembus, atau tembus tapi tidak luka, atau luka tapi segera sembuh. Itu bahkan ditampakkan di depan umum, sehingga ada misalnya penampilan ya seni dari masing-masing daerah. Yang dari Banten ditusuk sini, masya Allah. Dan ketika dilihat ya betul-betul ditusuk, tapi enggak luka, tidak berdarah, ataupun luka tapi tidak sampai menimbulkan sakit. Berarti apa yang dia lakukan berhasil enggak? Apa yang dia lakukan berhasil enggak? Berhasil. Kalau gagal kan ketika ditusuk orangnya mati, itu gagal ya. Ada enggak kejadian kayak gitu? Ada. Tapi enggak masuk berita. Hah? Beberapa masuk berita. Jadi saat dia praktek seperti itu karena dia gagal, ketika dia tusuk lidahnya, dia tusuk mulutnya, dia berdarah, terus dia luka. Nah berarti dia gagal. Namun yang berhasil juga banyak. Apakah ketika berhasil seperti ini bukti bahasanya Allah ridho dengan perbuatannya? Ridho atau tidak? Tidak. Ada orang ke dukun misalnya, lama enggak punya anak, dan dia sudah berusaha untuk berobat. Lalu dia mulai merasa putus asa. Saya sudah berkali-kali pindah dokter kandungan ini, sampai satu Banten tak jelajahi. Ternyata enggak ada hasil. Dalam posisi suami istri lama enggak punya anak. Udahlah saya capek, sekarang saya ganti dokter spiritual. Wah. Gantilah dokter, tapi dokter dukun. Sekali datang berhasil, kemudian dia punya anak. Apakah berarti praktek dia statusnya benar? Tidak. Kenapa? Karena adanya kejadian duniawi itu tidak menjadi tanda bahwasanya Allah meridhoinya, Allah senang dengannya. Ini penting. Sama halnya ketika orang itu berdoa. Saat berdoa kok diijabahi,
Jangan sampai muncul dalam pikiran dia, oh berarti Allah ridho dengan perbuatan saya. Enggak jaminan. Bisa jadi itu istidraj. Bisa jadi justru istidraj. Sehingga kalaupun ada misalnya orang yang rajin utang bank, ribawi, atau melakukan praktek riba, kok usahanya makin jaya, itu bukan tanda bahwasanya Allah ridho kepadanya. Bahkan bisa jadi itu adalah istidraj dari Allah. Dia dilulu, dibiarkan, diujo, sampai akhirnya dia makin tenggelam sehingga tidak ada kesempatan untuk tobat. Ketika sudah tidak ada kesempatan untuk tobat, dalam arti tidak ada keinginan dalam dirinya untuk tobat, maka dia bawa dosa riba itu sampai mati. Dan membawa dosa besar sampai mati itu berbahaya. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Ikhwan. Fadol. Yang tadi belakang, coba berdiri Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan Ustaz. Sekarang kan lagi musim rekrut karyawan. Nah, di mana kalau di Indonesia ini ketika suatu perusahaan mereka mencari karyawan itu dan mempunyai syarat-syarat. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait tentang rekrutmen, terutama misalkan saya sebagai posisi HRD. Nah, di perusahaan yang saya diamarkan oleh perusahaan tersebut, di situ ada yang namanya PKWT. Nah, tatkala saya merekrut karyawan, itu apa? pekerja waktu tertentu. Pekerja paruh waktu. Ya. Nah, di situ tertulis syarat, ya kan, bahwasanya ketika calon kandidat karyawan itu bekerja dengan perusahaan kita, di situ ada syarat diantaranya adalah bahwa karyawan harus bekerja dalam 1 tahun. Dan apabila karyawan itu keluar sebelum waktunya, maka akan ada sanksi, yaitu denda sesuai dengan jumlah waktu dia bergabung. Contoh misalkan karyawannya kerja selama 6 bulan. Nah, tatkala 6 bulan kerja dengan perusahaan, maka perusahaan tersebut mengenakan denda kepada karyawan yang resign sejumlah gaji yang telah dia peroleh. Nah, apakah itu termasuk zalim terhadap karyawan? Terutama ya di dalam Al-Quran kan kita tahu bahwasanya Allah berfirman, ya, aufu bil uqud, penuhilah akad-akad. Kemudian dalam hadis al-muslimuna ala syurutihim, ya, seorang muslim itu terikat dengan syarat-syarat tersebut. Nah, bagaimana sikap atau pandangan syariat yang benar terhadap kita sebagai misalkan perekrut, HRD dan calon karyawan? Apakah ketika ada syarat denda seperti itu kita tekan kontrak atau tidak? Mohon arahannya. Syukran jazakumullah khairan kasiran. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Tayyib, yang kami pahami wallahu a'lam, ketika ada karyawan yang sudah taken kontrak dengan nilai tertentu selama rentang waktu tertentu dan dia punya hak sesuai yang disebutkan dalam kontrak, misalnya gaji per bulan sekian juta, ya, gaji per bulan sekian juta, berarti kan dia punya hak untuk apa? Mendapatkan gaji itu. Kemudian dia dikontrak selama 1 tahun dan dia tanda tangan, tidak boleh keluar selama 1 tahun, tanda tangan. Lalu disebutkan punishment, hukuman apabila dia melanggar. Ketika dia melanggar, pelanggaran 1 hukumannya ini, pelanggaran 2 hukumannya ini. Boleh atau tidak? Sah-sah saja. Sebab al-muslimuna ala syurutihim, setiap muslim itu harus memenuhi setiap kesepakatan yang mereka punya. Kalau kemudian karyawan ini merasa keberatan, saya nggak cocok kalau harus disuruh kayak gini. Ketika Anda merasa keberatan, Anda merasa nggak cocok, ya jangan diterima. Jangan tanda tangan. Tapi kalau sudah tanda tangan, berarti siap untuk menjalankan komitmen itu.
Insya Allah bisa dipahami ya. Sehingga dalam hal ini para karyawan yang mereka sudah menekan perjanjian dengan perusahaan tertentu, dia harus penuhi sesuai dengan angka perjanjian yang berlaku. Wallahu a'lam. Ustaz, satu lagi boleh? Itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan ini misalkan memberikan perjanjian bahwasanya ada masa percobaan. Jadi 1 bulan karyawan bekerja itu tidak diberikan gaji. Ya, ada perusahaan seperti itu. Bahkan dan sebagian lain mungkin dalam masa percobaan itu digaji setengahnya. Itu bagaimana Ustaz menurut pandangan syariat Islam? Syukran jazakallahu khairan. Baik. Apakah itu disebutkan dalam klausul kesepakatan? Nanti setahun pertama kamu tidak digaji. Kamu cuma dapat ini. Dan nanti kalau digaji yang kayak gini. Apakah disebutkan dalam kesepakatan? Sebagian perusahaan ada yang tertulis, ada yang tidak. Baik, kalau itu disebutkan dalam kesepakatan sehingga bisa dibaca oleh calon karyawan tadi dengan jelas, maka tidak diperkenankan untuk dilakukan. Kenapa? Afwan, ketika itu dibaca oleh calon karyawan tadi dan dia tahu bahwasanya nanti gaji dia akan mengalami seperti itu, maka mengikat ketika dia sepakat. Itu akan mengikat ketika dia sepakat. Kembali kepada aturan yang diberikan Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim wajib memenuhi kesepakatan yang mereka buat. Wallahu a'lam. Baik, ada titipan pertanyaan Ustaz. Ustaz izin bertanya, saat ini Ana memiliki perusahaan dan dalam struktur perusahaan terdapat nama rekan Ana yang tercantum pada struktur tersebut, namun sejatinya beliau tidak tergabung dalam perusahaan itu. Bagaimana menurut pandangan Islam jika suatu hari perusahaan Ana mendapatkan pekerjaan atau proyek dan memiliki keuntungan? Apakah rekan Ana itu berhak mendapatkan bagian atas keuntungan yang didapatnya? Syukron. Keterlibatan rekannya tadi apa? Jadi Masuk ke dalam struktur masuk struktur. perusahaan. Jadi beliau tidak ikut saham dan seterusnya. Atau hanya masuk ke dalam struktur saja, Ustaz? Berarti nggak ada kerja dan nggak ada dana yang dia sumbangkan untuk perusahaan. Iya. Ini pertanyaannya hanya seperti ini. Baik. Kalau hanya sebatas masuk ke struktur, kira-kira berfungsi nggak keberadaan dia di struktur itu? Nggak pernah kerja, tidak pernah ngasih modal, tapi dia masuk di struktur. Berfungsi nggak keberadaan dia di struktur itu? Kalau nggak berfungsi, dalam arti ada lo nggak ada lo sama saja, ada kamu nggak ada kamu sama saja, maka dia minta bayaran itu dengan alasan apa? Dia minta bayaran itu dengan alasan nggak jelas. Karena ketika dia minta bayaran dengan alasan yang nggak jelas, ya, maka ini termasuk di antara bentuk pelanggaran. Karena bagaimana mungkin dia tidak punya alasan yang nggak jelas tapi dia minta. Nah, jadinya yang perlu dipertanyakan adalah apakah ketika dia mendapatkan fee itu dia kerja atau tidak. Sebab orang mendapatkan keuntungan karena dia punya modal atau karena dia terlibat dalam permodalan itu atau karena dia orang yang mengawali pertama kali atau karena dia ikut membantu yang bersangkutan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau tidak semua ini ya enggak berlaku. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Ustadz. Ana seorang anggota koperasi di sebuah instansi pemerintah. Koperasi tersebut bergerak di bidang usaha seragam, toko, dan simpan pinjam. Sebelumnya koperasi simpan pinjam pernah menerapkan bunga 0%. Kepada anggota koperasi,
karena koperasi tersebut surplus keuntungan dari seragam. Namun 2 tahun terakhir menerapkan kembali bunga sebesar 10% bagi anggota yang meminjam. Ketua koperasi yang baru mengajak Anda untuk bergabung dan Anda mengusulkan untuk simpan pinjam berbasis syariah. Mungkin untuk anggota yang ingin membeli barang konsumtif misalnya seperti handphone bisa dibeli dari koperasi dengan cicilan. Yang Anda tanyakan bagaimana koperasi mendapatkan keuntungan secara syariah dari anggota yang meminjam uang untuk kebutuhan pendidikan, orang sakit ataupun kebutuhan mendadak lainnya. Jazakallahu khairan. Baik. Metode yang terjadi pada koperasi itu kan musyarakah. Karena iurannya kurang lebih sama, maka bisa juga disebut sebagai syirkah mufawadoh, di mana musyarakah tapi semuanya dibuat seragam, iurannya sama, setoran wajibnya sama, itulah koperasi. Nah, kemudian ketika koperasi ini menghasilkan, berarti hasilnya milik siapa? Milik seluruh anggota koperasi yang dia ikut syirkah tadi. Milik seluruh anggota koperasi yang dia ikut syirkah. Kenapa milik anggota koperasi? Karena mereka adalah para pemodal. Sementara pemodal berhak untuk mendapatkan bagi hasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kalau koperasi ini melakukan usaha yang halal dan yang haram misalnya? Kalau usahanya campur halal haram, maka lihat mana yang paling dominan. Lihat yang paling dominan. Kalau paling dominan di situ adalah usaha halal, misalnya jualan seragam, terus apa lagi? Jualan aneka barang-barang konsumtif, berarti pendapatannya halal. Ada Pak simpan pinjam tapi dikit sekali, paling enggak sampai 10% dari total pendapatan koperasi. Kalau simpan pinjamnya sedikit, enggak sampai 10%, maka tidak perlu dibubarkan, lanjutkan. Dengan tetap komitmen bersihkan simpan pinjam tadi. Dengan tetap berkomitmen bersihkan simpan pinjam tadi. Nah terus selanjutnya silahkan koperasi melakukan transaksi yang mubah. Contohnya gimana? Ada yang butuh laptop? Ada. Belikan laptop. Setelah koperasi beli laptop, nanti undang nasabah. Kami sudah punya laptop, kalau Bapak bersedia silahkan datang ke koperasi. Nasabah datang ke koperasi, harga laptop misalnya 5 juta, dijual kepada nasabah selama 1 tahun jadi 6 juta. Boleh atau tidak? Boleh. Wallahu a'lam. Baik, yang lain silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Khairan, Ustadz sudah memberi faedah ilmu kepada kami. Saya bertanya mengenai ibadah Ustadz ya, tempat kerja. Ibadah kayak sholat gitu Ustadz ya. Sholat. Iya. Jadi misalnya Kaitannya dengan fikih AS. enggak, maksudnya itu Ustadz, jadi di jam kerja itu kan pasti ada waktu buat sholat. Oh, pakai Jadi, waktu kerja untuk sholat duha. Mengenai itu, sholat itu misalnya baiknya bagaimana mengenai tepat waktu tapi masih ada kerjaan, dan yang kedua ingin berjamaah dengan teman tapi temannya gantian masih ada kerjaan gitu Ustaz. Bagaimana, terkadang anak pribadi pun dilema gitu Ustaz. Untuk tepat waktu kadang masih ada kerjaan. Ingin berjamaah dengan teman tapi pekerjaan belum selesai. Temannya yang belum selesai gitu misalnya gantian. Temannya belum selesai apa? Iya. Kerjaannya gitu. Kerja. Jadi biasanya jam berapa istirahat? Biasanya misalnya kalau masuk pagi itu 11:30 sampai 12:30 gitu Ustaz. Kalau subuhnya? Kalau apa Ustaz? Kalau waktu pagi jam berapa? Kalau masuk pagi itu masuk biasanya, malam juga enggak? Malam enggak ada shift malam? Kalau malam itu biasanya jam 4 sampai jam 5. Kalau masuk malam. Sore sampai jam 5 pagi. Kalau masuk pagi itu istirahat sekitar 11:30 sampai 11:30.
Kemudian untuk masuk siang itu sekitar 5:30 sampai jam 6:30 Ustaz. Kemudian masuk malam ya jam 4 sampai jam 5 Ustaz. Tapi terkadang di waktu istirahat juga masih ada pekerjaan gitu, sehingga istirahat dan sholat pun termundur gitu Ustaz. Saat jam istirahat sholat ada kerjaannya bisa nggak ditinggal? Tergantung Ustaz, Tergantung. terkadang target atau emang itu urgent harus segera dikerjakan Ustaz. Baik. Sekolah. Baik, mungkin ya Pak, dari rentang waktu sholat yang biasanya sedikit tabrakan dengan waktu kerja, itu kan sholat asar ya, asar. Kalau yang shift malam itu biasanya sholat subuh, karena dia misalnya pulangnya jam 6 atau jam 7 baru pulang. Lah kayak gitu kalau dipakai sholat boleh enggak? Pernah satu ketika di Mekah ada namanya kursi taujih wal irsyad. Jadi Syekh ngisi di situ memberikan arahan bagi para jamaah haji dan umroh. Waktu itu umroh ya, sekitar tahun berapa? 2010 atau 2012. Antara umroh pertama atau umroh kedua yang pernah saya alami. Ada pertanyaan seperti itu. Boleh nggak sih kita sholat wajib di jam kerja? Terus Syekhnya tanya seperti ini. Anda kalau ke toilet di jam kerja itu boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Itu kebutuhan asasi manusia. Misalnya Pak, untuk buang air besar ya, butuh waktu berapa lama? Tergantung volume ya. Umumnya berapa? 15 menit cukup? Cukup 15 menit. Kalau orang diare, tapi dia masuk kerja, kira-kira ke toilet berapa menit sekali? Atau berapa jam sekali? Anggaplah 1 jam ke toilet, 1 jam ke toilet, 1 jam ke toilet. Dia misalnya dalam rentang waktu kerja tadi 4 kali diare, 4 kali buang air. Berarti kan 1 jam sendiri. Apakah dianggap mengurangi jam kantor? Tidak. Kenapa tidak? Karena itu kebutuhan asasi. Lah kalau saya tidak boleh ke toilet, terus pilihannya apa? Buang air kecil, butuh waktu berapa lama? 5 menit. 5 menit selesai? Baik, anggaplah 5 menit. 5 menit selesai. Kalau misalnya saya sedang intermittent fasting, minum banyak sekali kan? Minum banyak. Bisa jadi setiap setengah jam dia ke toilet. 5 menit kalikan 6. Jadi berapa itu? Sudah setengah jam. Apakah itu dihitung mengurangi jam kantor? Tidak. Maka yang paling asasi seperti ini tidak boleh disebut sebagai pengurang jam kantor. Sholat wajib itu asasi enggak? Karena ini asasi, maka meninggalkan jam kantor untuk sholat wajib tidak boleh dijadikan pengurang jam kantor. Artinya yaitu harus ditoleransi sebagaimana orang ke toilet. Maka jika ke toilet saja boleh, sehingga orang tidak akan dianggap, oh kamu tadi ke toilet berapa menit totalnya? Setengah jam, baik tambahkan waktumu setengah jam. Atau gajimu dikurangi, potong setengah jam. Kan gak ada ceritanya kayak gitu ya. Padahal kalau diakumulasi Pak, setengah jam sehari selama 1 bulan, akumulasinya jadi berapa itu? Selama 1 bulan, berarti berapa? 90 jam. 90 jam, kalau 1 hari kerjanya berapa jam? 8 jam, kepotong 90 jam, itu berapa hari Anda hilang? Itu kalau pakai akumulasi. Tapi kan gak ada ceritanya misalnya. Anggaplah setengah jam Anda ke toilet dalam waktu sehari. Dikalikan 1 bulan 90 jam. Berarti 90 jam kalau dikonversi ke hari berapa itu?
Kurang lebih 10 hari. 10 hari hilang. Sehingga efektif Anda kerja misalnya dalam 1 bulan itu 24 hari ya. Sabtu Ahad libur. Efektif kerja misalnya 24 hari atau 26 hari. Plus dikurangi 10 hari. Tinggal sekian belas hari. Kan nggak ada ceritanya gajinya dibayar separuh. Ini menunjukkan bahwasanya perusahaan sebenarnya sepakat. Kalau kayak gini diizinkan, hukumnya boleh. Maka hal asasi seperti ini sekali lagi tidak boleh dijadikan sebagai pengurang jam kantor. Paham ya Pak? Maka Bapak sholat asar atau sholat duhur selama masih memungkinkan untuk dilakukan di luar jam istirahat, jika harus menabrak jam kantor tidak boleh disebut sebagai pengurang jam kantor. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Izin bertanya, Ana kerja di sebuah perusahaan dengan akad kerja 8 jam per hari. 8 jam per hari. Tapi aktual kerjanya hanya 3 jam. Dan 5 jam yang tidak ada pekerjaan karena teknis kerja yang dibuat bergantian. Lalu bagaimana 5 jam kerja yang kosong itu apabila kita berada di dalam pabrik dan jika berada di luar pabrik? Baik. 8 jam sebagai jam kerja. Tapi aktualnya yang dilakukan cuma 3 jam. Sisa 5 jam. 5 jam kosong nganggur. Apakah gaji kita halal? Karena aktualnya kita cuma kerja 3 jam. 5 jam nganggur. Jawabannya sepanjang Anda siaga kerja. Kata kuncinya siaga kerja, maka gaji yang Anda dapatkan halal, baik ada kerjaan maupun tidak ada kerjaan. Kalau Anda kerjaan, wajib Anda kerjakan. Kalau tidak ada kerjaan, ya sudah Anda siaga kerja. Sehingga tidak kemudian pulang tiduran atau ngantar istrinya belanja sepanjang dia di jam kosong tadi. Tidak bisa. Tapi Pak kan sudah nggak ada kerjaan. Ya, Anda kan jam kantornya itu dibeli oleh perusahaan. Nah, posisi Anda sebagai ajir apa? Ajir am atau khas? Khas. Ketika Anda sebagai ajir khas, maka Anda dibeli waktunya jadi kerja. Nah, kalaupun tidak ada kerjaan, tetap harus di kantor untuk siaga kerja. Wallahu a'lam. Baik, kita berikan kesempatan untuk akhwat bagi yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa hukumnya nitip absen ke teman kantor, tapi kita pasti datang ke kantor hanya terlambat, namun pulangnya di luar jam pulang kantor. Misalnya datang jam 8, harusnya masuk jam setengah 8, tapi pulangnya jam 5, harusnya pulang jam 4. Dan hukum menggunakan wifi kantor untuk mendengarkan streaming ceramah sambil bekerja, apakah boleh Ustadz? Syukron. Telat masuk kantor terus nanti ditambahi gitu ya. Apakah boleh kita telat masuk kantor kemudian nanti kita tambahi? Jika ini dilakukan dengan kesengajaan, ya pada asalnya nggak boleh karena melanggar kesepakatan. Saat Anda MOU ketika diterima kerja, Anda tanda tangan kan ada klausulnya. Di klausul itu ada jam kerja nggak? Ada, disebutkan misalnya dari jam 8 sampai jam 5. Nah, satu ketika Anda telat, nah, telatnya sengaja. Misalnya, udahlah di sana santai aja kok. Boleh telat asal nambahi. Terus sengaja telat. Nah, itu enggak boleh, berarti Anda sengaja melanggar. Dan kalau sengaja melanggar ya berarti melanggar perintah Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah setiap akad. Baik, insyaallah paham ini ya. Tapi kalau nggak sengaja itu ada banyak faktor. Bisa karena macet, bisa karena ada halangan di kendaraan, atau hujan atau yang lainnya. Pada posisi ketika Anda tidak sengaja, kemudian Anda telat masuk kantor, nah barulah di situ uzur berlaku. Sehingga Anda bisa gunakan dengan cara nutupi kekurangan tadi, nambahi di bagian akhir. Wallahu a'lam.
Kemudian yang kedua apa tadi? Tentang memanfaatkan fasilitas kantor ya. Wifi kantor dan yang lainnya. Kalau fasilitas fisik seperti printer dan seterusnya. Satu, jika itu perusahaan swasta, maka cukup dapat izin dari owner atau wakil owner. Wakil owner bisa direksinya atau siapa yang ditugaskan untuk membuat kebijakan secara langsung mewakili owner. Yang kedua, jika ini adalah lembaga pemerintah, maka pada asalnya nggak boleh. Jadi perlu diwaspadai ya, harta milik negara kalau bisa jangan sampai nyantol di tempat kita sementara kita belum ganti. Baik berupa fasilitas yang habis pakai untuk kepentingan pribadi seperti kertas atau listrik untuk kepentingan pribadi, atau fasilitas yang tidak habis pakai seperti penggunaan kendaraan operasional dan seterusnya. Baik. Kemudian yang kedua, wifi. Wifi ini kan umum Pak, dalam arti bisa diakses oleh siapapun. Boleh enggak Pak kita pakai? Kembali kepada urf yang berlaku. Kembali kepada urf yang berlaku. Bagaimana urfnya penggunaan wifi ketika orang itu kerja di kantor? Bagaimana urufnya penggunaan wifi ketika orang itu kerja di kantor? Misalnya, hanya boleh menggunakan wifi jika dipakai untuk kegiatan kantor. Maka berarti wifi tidak boleh untuk pribadi. Misalnya untuk download buku, download film, termasuk juga nonton kajian, apalagi game online. Tidak boleh ya. Karena sudah ada peraturan. Tapi kalau tidak ada aturan, wifi di sini boleh dipakai siapapun, pokoknya selama kamu di sini silakan pakai wifi gratis. Karena kan unlimited. Nah, ketika itu ada izin seperti itu berarti boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Wallahu a'lam. Taib, untuk waktu sesi pertanyaan sampai 11.15 Ustaz, paling ada 2 pertanyaan dulu yang Taib. Assalamualaikum Ustaz, di perusahaan kami untuk pesangon pensiun diambil dari iuran dan perusahaan setiap bulan. Untuk pesangon pensiun diambil dari iuran karyawan ya, setiap bulannya dan dikelola oleh lembaga dana pensiun. Di akhir masa pensiun, karyawan yang bersangkutan mendapatkan dana dari hasil iuran tersebut ditambah hasil pengembangan dari lembaga pensiun tersebut. Apakah hasil pengembangannya tersebut halal Ustadz? Baik. Biasanya seperti ini ya. Gaji karyawan dipotong misalnya 2%. Ditambahkan dari perusahaan 3%. Jadi totalnya 5% dari nilai gaji karyawan. Terus 5% ini dijadikan sebagai premi yang nanti akan dikelola oleh pihak ketiga. Apakah karyawan nanti berhak untuk mendapatkan hasil potongan tadi plus kelebihannya? Pertama begini, hak karyawan yang sejatinya berapa? 2%. Terus yang 3% ini apa? Itu hadiah dari perusahaan. 3% ini statusnya adalah hadiah dari perusahaan. Sehingga milik karyawan 5% tadi. Ini milik karyawan. Tapi Pak, 3% kan bukan punya saya. Iya, itu hadiah dari perusahaan untuk Anda. Silakan Anda terima. Maka Anda punya hak untuk memiliki 5% tadi. Sudah? Dari 5% tadi, kemudian setelah diakumulasi masuk di dana pensiunan, dikembangkan oleh pihak ketiga.
Nah, saat dikembangkan oleh pihak ketiga, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara pihak ketiga ini mengembangkan dana itu. Ini Anda perlu tahu. Kalau kita nggak pernah dikasih tahu, Pak, coba cari tahu. Karena ini menyangkut masalah halal haram. Pak, setelah saya cari tahu ternyata dikembangkan untuk obligasi, sukuk, dan beberapa surat berharga yang bisa menghasilkan. Jika demikian realitanya, berarti penambahan itu berasal dari apa? Bunga. Karena obligasi kan bunganya terlarang. Atau juga yang ditaruh di deposito, Pak, deposito perbankan, kemudian nanti mendapatkan bunga. Kalau seperti ini berarti sumber pendapatan untuk pengembangannya bermasalah. Nah, terus kalau kita pensiun, Anda hanya punya hak untuk mengambil 5% kali jumlah bulan sepanjang masa kerja. Misalnya totalnya kali 300 bulan, berarti 5% kali 300 sepanjang masa kerja Anda. Hanya senilai itu yang boleh Anda miliki, kelebihannya enggak boleh. Kenapa kelebihannya enggak boleh? Karena kelebihan ini hakikatnya adalah bagi hasil dari pengembangan dengan cara ribawi tadi. Baik untuk obligasi atau untuk apalagi misalnya deposito di lembaga keuangan dan seterusnya. Ada juga, mohon maaf ya, sebagian lembaga pengelola dana pensiun itu bermain di sektor trading forex atau trading kripto atau trading saham. Nah, kenapa bermain di situ? Coba, waktunya cuma singkat, hanya sekian tahun dan harus bisa menghasilkan. Kalau kemudian kita tidak putar di daerah situ, belum begitu besar hasilnya. Ya, cuman sangat beresiko. Karena trading tadi kalau sampai rugi, yang hilang banyak. Hilangnya banyak. Oleh karena itu dalam hal ini kita sarankan Anda boleh menerima hasil iuran, tapi tidak boleh menerima kelebihan dari total 5% iuran tadi. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan terakhir dari Ummahat. Enggak ada. Dari Ikhwan. Ummahat sudah tidak ada. Dari Ikhwan silakan. Ada Ustadz. Baik, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Ana baru resign dari pekerjaan riba, tapi dulu pernah merekrut teman di tempat yang Ana bekerja. Apakah sekarang tanggung jawab Ana terhadap teman Ana? Apakah Ana harus menjelaskan kepada mereka agar tidak bekerja di tempat riba tersebut? Jazakallah khair Ustaz. Ketika ada orang yang berbuat maksiat, lalu ngajak orang lain untuk ikut berbuat maksiat, kemudian orang ini tobat, apa tanggung jawab orang yang tobat ini? Dia harus membuat klarifikasi maksiatnya. Dulu beberapa tokoh Yahudi, dia bertahan untuk menjadi tokoh Yahudi, padahal dia tahu Nabi Muhammad SAW itu benar. Inilah Nabi yang terakhir, sesuai dengan yang diberitakan dalam kitab yang mereka baca. Dia tutupi itu kebenaran, sampai akhirnya salah satu di antara mereka ada yang taubat, seperti Al-Harith bin Abi Dirar, ayahnya Juwairiyah itu bertaubat dan masuk Islam. Demikian pula Abdullah bin Salam, beliau salah satu mantan pendeta Yahudi yang taubat dan masuk Islam. Dan beberapa tokoh Yahudi masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, Yahudi-Yahudi yang masuk Islam itu, agar mereka fa'in tabu wa aslahu wa bayanu, mereka bertaubat, memperbaiki diri dan menjelaskan kepada masyarakat. Ada tugas yang ketiga yang harus dia jelaskan, yang harus dia lakukan, yaitu menjelaskan, membuat klarifikasi tentang pelanggarannya. Dan bisa jadi ini lebih berat, sehingga ada taubat terkait kepentingan dia, dan ada tanggung jawab karena dia dulu pernah mengajak menyimpang orang lain. Makanya beberapa ulama setelah dia tinggalkan lingkungan yang buruk, kemudian dia beralih kepada lingkungan yang baik, sampai mereka menulis buku sebagai klarifikasi
dulu yang pernah saya lakukan itu bermasalah. Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah itu sebelum beliau berusaha untuk mengikuti ahlu sunnah, menyatakan diri ikut akidahnya Imam Ahmad, Abul Hasan pernah jadi Mu'tazilah, kemudian ikut Kullabiyah, setelah itu menyatakan diri saya mengikuti akidahnya Imam Ahmad. Apa yang beliau lakukan ketika beliau mau menyatakan dan klarifikasi pernyataan dulu itu enggak benar, beliau nulis beberapa buku seperti Al-Ibana an Usulid Diyanah, kemudian beliau juga punya buku Maqalatul Islamiyyin yang itu dianggap sebagai buku klarifikasi bahwa akidah beliau di masa dulu itu sudah tidak berlaku. Sudah? Maka kita juga punya tanggung jawab yang sama bagi orang yang pernah melakukan pelanggaran lalu sempat mengajak orang lain untuk melanggar. Anda punya tanggung jawab klarifikasi kepada yang bersangkutan, sehingga sampaikan kalau dulu Anda pernah merekrut orang untuk kerja di lembaga ribawi, Anda bisa jelaskan ternyata tempat kerja kamu ini salah, ini tidak boleh karena transaksinya transaksi riba, ayo kita resign bareng-bareng. Sebagaimana Anda sudah resign, Anda ajak dia untuk resign. Masalah dia punya komentar pedes, komentar gak karuan, itulah resiko. Ya. Sebagaimana dulu kita berjuang untuk memasukkan dia ke dalam kubangan riba, sekarang kita berjuang mengeluarkan dia dari kubangan riba. Wallahu a'lam. Baik, silakan terakhir. Cek. Bismillah. Semoga Ustadz dan keluarga selalu mendapat keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin walakum bimithlin. Baik, perkenalkan Ustadz, saya bekerja di perusahaan kontraktor ya, kontraktor BUMN. Jadi ini mungkin agak spesifik yang akan saya tanyakan. Jadi di proyek itu kan ada target, salah satunya margin ya, margin yang harus dicapai sesuai dengan rencana proyek. Margin itu atau profit ya, itu katakanlah secara umum itu misalnya 10% Ustadz, 10% dari nilai kontrak, pada umumnya segitu. Nah, margin itu yang harus dijaga tim project atau manajemen project dan dilaporkan setiap bulannya ke pusat. Misalnya bulan ini penjualan berapa, nanti apakah masih sesuai rencana atau tidak. Nah, seiring berjalan waktu, misalnya sudah selesai itu biasanya ada ini Ustadz, efisiensi dari target margin. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya jika manajemen project itu memutuskan hanya melaporkan margin sesuai rencana awal yang ditentukan oleh pusat ya, atau sesuai rencana awal, sedangkan yang sisanya itu tidak dilaporkan, namun dialokasikan untuk dibagikan ke tim project. Jadi sebagai bentuk apresiasi kepada tim project. Karena kalau misalnya itu dilaporkan, mungkin sebagai prestasi manajemen project itu bagus, tapi tidak terasa untuk tim project seperti itu, Ustaz. Ini perusahaan swasta mengerjakan proyeknya siapa? BUMN, Ustaz. BUMN. Iya. Nah, berarti nilainya sudah fix. Kemudian nanti perusahaan swasta ini mendapatkan 10%. Ya, secara konsep tuh target marginnya kan 10%, Ustaz. Target marginnya 10%. Ternyata ini bisa lebih dari 10%. Setelah selesai, ternyata hitunglah contoh misalnya target realisasi marginnya 11%, Ustaz. Berarti kan ada lebih 1% tuh, Ustaz, dari rencana. Tapi nggak ada markup ya? Nggak ada, Ustaz. Ya. Dilakukan secara baik, ya. Cuman ketika di bagian akhir ada kelebihan. Ya. Nah. Baik, bismillah. Untuk kasus ini yang saya pahami ada dua. Pertama, posisi perusahaan tadi hanya sebagai wakil dari BUMN, wakil pelaksana. Jadi misalnya begini, yang punya proyek BUMN, kemudian BUMN meng-hire sebuah perusahaan, tolong dong kamu kerjain proyek ini, nanti saya kasih fee sekian. Jika jenisnya seperti ini, maka
dia wajib melaporkan semua keuangan dalam proyek itu sesuai kondisi real. Iya Ustaz. Nah, kemudian nanti dia mendapatkan fee sekian sesuai yang disepakati. Anggaplah misalnya fee-nya 10% ya 10%. Contohnya kayak kontraktor itu Pak. Kontrak kita misalnya renovasi rumah ya, renovasi rumah. Setelah dihitung RAB-nya anggaplah habis 100 juta. Ya. Lalu kita meng-hire mandor. Kita meng-hire mandor, Pak tolong dong kerjain ini Pak. Kira-kira habis 100 juta. Karena mandornya ini irit, sehingga yang seharusnya habis 100 juta bisa selesai dengan 90 juta. Ada sisa 10 juta. 10 juta itu milik pemilik rumah atau milik mandor? Hah? Milik pemilik rumah. Kenapa? Karena mandor ini seperti karyawan. Ya seperti dia ajir-am tadi ya, seperti ajir-am, tolong kerjakan tugas ini, kemudian dia dibayar sesuai dengan kesepakatan. Misalnya dari proyek 100 juta, nanti dia dapat 10%, berarti 10 juta untuk mandor. Maka kalaupun misalnya realnya hanya tinggal 90 juta, nggak sampai 100 juta, wajib dilaporkan senilai itu, tidak boleh dia lebihkan. Bisa dipahami ya? Karena mandor ini sifatnya hanya pelaksana saja. Baik, kecuali yang kedua diserahkan ke kontraktor. Wis Pak, ini pokoknya saya borongkan ke sampean, bayar berapa di depan? 100 juta, langsung dia bayar 100 juta atau dicicil. Kalau misalnya biaya bengkak ternyata jadi berapa? 110 juta misalnya, kontraktor nggak boleh minta. Loh kan kesepakatannya 100 juta, berarti satu paket renovasi itu ya 100 juta. Masalah dia nanti biayanya bengkak atau biayanya turun, pokoknya kewajiban klien hanya bayar 100 juta. Nah kalau yang kedua seperti ini, jika ada kelebihan tidak harus dikembalikan. Afwan Ustaz, Afwan, kalau kasusnya yang saya bicarakan tadi itu berada dalam satu perusahaan kontraktor tersebut gimana Ustaz? Berada? Sebagai kontraktor Ustaz. Jadi saya tuh kontraktornya misalnya, kan di satu manajemen Ustaz. Misalnya kontraktor BUMN itu kan ada kantor pusat, ada tim project. Tim project itu kan laporan Ustaz. Tim projectnya itu orang BUMN atau? Iya, karyawan perusahaan BUMN. Karyawan BUMN. BUMN kan kontraktor BUMN sebut itu kan perusahaan Ustaz ya. Iya. Perusahaan PT. Jadi ada tim di head office, ada tim di project. Iya. Nah, jadi itu laporan Ustaz tiap bulan. Oh, kita di project sekian. Misalnya marginnya sekian, nah tapi dilaporkan misalnya tidak real, misalnya jadi yang lebihan tuh kita nggak laporin. Jadi memang karyawan ini juga ngelapornya bermasalah. Iya, jadi kita hanya laporin sesuai target rencana, tapi yang lebihnya itu tim project ini nggak dilaporin karena menganggap mendingan kita bagi-bagi untuk tim project misalnya untuk apresiasi Ustadz, seperti itu. Iya, padahal dia karyawan ya? Iya, sama-sama karyawan Ustadz, di satu perusahaan yang sama. Baik. Coba kita buat ilustrasi sederhana. Andaikan Bapak adalah pemilik BUMN itu. Dan Bapak nunjuk karyawan Bapak sebagai tim project. Bapak tahu ini sebenarnya efisiensinya sekian. Bapak tahu, tapi ternyata dilaporkan berbeda. Bersedia atau tidak? Anda bersedia atau tidak? Loh, seharusnya kan laporannya habis 90 juta. Kenapa kau sebut 100? Sesuai rencana. Tapi karena efisiensi di bawah itu. Kita sebagai pemilik rumah misalnya ya, saya sebagai pemilik rumah, tolong dong kerjain ini, kita nunjuk adik kita atau saudara kita, kamu nanti sebagai tim proyek ya, nanti laporkan apa adanya. Ternyata dilaporkan persis sesuai rencana, padahal ada efisiensi. Rencananya 100 juta, efisiensi jadi 90 juta. Dilaporkanlah 100. Anda tahu kalau ini sebenarnya 90. Sebagai pemilik rumah bersedia atau tidak? Kalau Anda tidak bersedia, maka jangan sikapi orang lain seperti itu. Itu kan ukuran untuk kita bisa mengetahui ini pelanggaran atau tidak. Kamu kalau jadi di pihak yang ini bersedia atau tidak? Enggak bersedia, maka jangan perlakukan orang lain seperti itu. Karena kita akan merasa, loh seharusnya cuma ambil 90 kok ditulis 100 laporannya.
Ya udah, ini nanti untuk apresiasi. Kalau apresiasi minta lagi, laporannya 90. Tapi tolong dong dikasih apresiasi karena sudah efisiensi. Nah, kemudian pemilik proyek ngasih, silahkan. Wallahu a'lam. Baik, Takutkan kayak gini kalau sampai ditanyakan tuh berani sekali ya. Karena nggak semua orang pengen diketahui rahasia-rahasia kayak gini. Mereka biasanya hanya berpikir yang penting pokoknya untung dalam jumlah banyak. Sebelum sesi penutup ya, ada door prize dari panitia. Dan untuk yang ummahat sudah tersedia di panitia ummahat. Dan nanti pertanyaan langsung dari Ustadz. Baik, pertanyaan yang pertama. Untuk akhwat atau ikhwan, Ustadz? Ikhwan dulu ya. Ikhwan dulu. Angkat tangan dulu. Gak ada yang berani angkat tangan dulu? Tep, silakan Pak. Bapak ini duluan ya. Pertanyaannya, siapa namanya Pak? Yosi Chandra Purnama, dapat hadiah. Dan pertanyaannya siapa namanya kan? Barakallah, Masya Allah. Kan tidak ada aturan harus bertanya apa ya. Boleh angkat tangan lagi? Baik. Bapak ya, yang baju hijau boleh. Baik, pertanyaannya. Sebutkan macam-macam akad ijarah. Jual beli jasa. Iya, macam-macamnya ada berapa jual beli jasa itu? Tadi sudah kita jelaskan turet-turetan tadi, Pak. Sama Sebelum khos. itu. Pas. Pas. Baik, kita alihkan ke yang lain ya. Belakangnya Pak, belakangnya. Nah, sebutkan macam-macam akad ijarah. Akad ijarah yang pertama ada ijarah ain, benda. Ijaratul ain. Yang kedua ijarah al-ashkas. Masya Allah, baik, dapat Manusia. hadiah. Nah, Jasa. barakallah. Baik. Barakallah. Ada berapa hadiahnya? Ada 5, Ustadz. 5, Masing-masing ada Masya 5. Allah. Semuanya minyak goreng ya. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Ada minyak telon ada nggak? Minyak goreng semua. Minyak goreng semua. Baik. Selanjutnya, ya. Untuk ikhwan juga ya. Sebutkan macam-macam ijaratul ashkhas. Baik, Bapak yang di tembok yang nyender duluan ya. Silakan. Macam-macam ijarah ashkhas yaitu ijarah am sama ijarah khos. Ijaratul am dan Ijaratul khos. bedanya apa? Ijaratul am itu ijarah yang kita bisa dapat kayak proyeknya saya ke lebih banyak itu, misalnya multi. Sedangkan ijarah khos itu hanya kontrak dengan satu perusahaan atau satu orang saja gitu. Kalau am tadi apa? Bisa Multi target. multi target. Bukan multi target, kayak saya bilang bisa kontrak dengan bisa banyak kontrak gitu. Selama targetnya bisa Bisa terpenuhi. melayani beberapa klien dalam Iya. satu waktu. Masya Allah. Baik, dapat hadiah. Nah. Selanjutnya, terakhir ya. Masih ada 2, Ustadz. Oh, masih ada 2. Masih ada 2. Baik. Sebutkan dua perbedaan antara ijaratul khas dan am. Nah, silakan. Kalau khas volumenya volume waktu, kalau am target kerja. Kemudian perbedaan yang kedua? Tidak bisa digantikan. Masya Allah, dapat hadiah. Satu lagi, Ustadz. Nah, satu lagi ya. Satu lagi ya. Tadi kita membahas terkait pelanggaran dalam kerja.
intinya ada apa saja bentuk pelanggaran itu? Baik. Contohnya. Pelanggaran harta, pencurian, Hah? pelanggaran waktu, korupsi waktu, Korupsi waktu. fasilitas menggunakan fasilitas lembaga. Menggunakan fasilitas lembaga untuk kerja. Untuk kerja. Untuk pribadi. Untuk pribadi, masya Allah, dapat hadiah. Jangan latah ya, kalau latah nanti salah. Baik, selanjutnya untuk akhwat sama Untuk 5 akhwat. pertanyaan juga. Nah, untuk ibu-ibu ya. Bagaimana hukum menggunakan wifi kantor? Assalamualaikum Ustaz, izin mencoba Waalaikumsalam menjawab. warahmatullahi. Kalau untuk wifi kantor tadi tergantung urfnya. Kalau memang bisa digunakan atas izin pimpinan juga boleh digunakan. Tapi kalau memang untuk bekerja saja tidak boleh. Ada aturannya itu tidak boleh. Berarti Baik. haram gitu. Cukup insyaallah. Anda dapat hadiah ya. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya. Barakallahu fiik. Jelaskan mengenai apa tadi sempat yang kita bahas ya. Bagaimana kalau ada orang yang kerja 8 jam tapi realnya cuma 3 jam? Kerjanya 8 jam tapi realnya cuma 3 jam. Apakah gajinya halal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin warahmatullahi mencoba wabarakatuh. menjawab Ustadz. Gajinya tetap halal asal di 5 jam terakhirnya itu 5 jam sisanya dia siaga. Kalau misalkan tiba-tiba ada kerjaan ya cepat dikerjain gitu. Baik, dapat hadiah ya. Selanjutnya. Jazakallah khair. Nah, jazakallah khair. Apa hukumnya menerima pensiunan lebih dari yang disetorkan? Bagaimana rinciannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum menerima pensiun di luar haknya adalah haram. Sebagaimana tadi yang Ustadz contohkan, ada 2% ditambah 3% dari perusahaan. Kemudian jika itu dikembangkan melalui deposito, maka keuntungan dari deposito tersebut itu bernilai haram dan jadi yang tidak boleh kita diterima, yang boleh kita terima hanya hak kita aja yang 5%, 2 dari kita dan 3 dari perusahaan tersebut. Masya Allah, Ya. senilai setoran baik potongan gaji maupun dari perusahaan. Dapat hadiah. Iya. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Baru berapa tadi? 3, masih 2 ya? Masih 2, nih, 2 lagi ya. Pertanyaan selanjutnya. Apa hukumnya sholat asar di jam kerja? Apakah bisa disebut pengurang jam kerja? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya diperbolehkan karena hak karyawan. Karena termasuk kewajiban. Jadi tidak mengurangi waktu bekerja. Baik, karena hak asasi ya, dan melaksanakan hak asasi tidak boleh disebut pengurang jam Mengurangi kerja. waktu kerja. Baik, alhamdulillah dapat hadiah. Yang terakhir. Apa namanya? Apa yang terakhir ya? Ustadz punya pertanyaan enggak? Yang terakhir. Pertanyaannya. Ini yang paling sulit ya pertanyaannya, insyaallah. Siapa nama ketua yayasan? Yayasan ini. Yayasan? Mutiara Ilmu. Apa nama yayasannya? Mutiara Ilmu. MIAS. Yayasan Mutiara Ilmu. Yayasan Mutiara Ilmu. Sebelah sini, sebelah sini. Googling dulu ya, googling dulu. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Aang
Ustadz Aang Royani. Ustadz Aang Ruyani? Salah? Salah. Salah ya. Siapa nama Ustadz ketua? Koswara. Hah? Koswara Adi Koswara. Ustadz Pak siapa? Adi Koswara. Ustadz Adi Koswara. Ustadz Hadi Koswara, betul? Pak siapa? Pak Koswara Adi Prabowo. Koswara. Koswara Adi Prabowo. Masya Ini Allah. beliau, Ustaz. Betul. Betul Pak, namanya itu Pak. Betul, dapat hadiah ya. Alhamdulillah. Baik, cukup Ustaz? Cukup Ustaz. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menambah pahala kita. Kesungguhan Bapak Ibu sekalian untuk belajar semoga selalu istiqomah dan Allah jaga kita hingga akhir hayat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Ustaz atas materi yang telah disampaikan kepada kita semua. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.